Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Ketika bertemu salah satu gym leader yang pernah dikalahkannya, Satoshi pun bertarung sekali lagi untuk menepati janjinya. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Maple City untuk singgah di rumah Haruka sebelum pergi ke gym selanjutnya. Kala itu Masato melihat pintu masuk karnaval, dan mereka yang tertarik dengannya langsung masuk ke dalamnya. Pertama-tama mereka mendatangi stand mainan terlebih dulu, yang dijaga oleh tim Rocket yang menyamar dengan kostum Gengar dan Tauros. Satoshi dan kawan-kawan kemudian mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bermain di karnaval. Satoshi juga memperkenalkan Torkoal yang baru ditangkapnya kemarin kepada teman-temannya. Dan Torkoal itu menyapa mereka semua dengan mengeluarkan smoke screen. Tapi nampaknya mereka sama sekali tidak nyaman dengan Torkoal itu, sehingga dia pun langsung menangis sambil mengeluarkan asap. Selanjutnya mereka main tendang bola, di mana Takeshi menendangnya dan mendapatkan skor tertinggi. Ketika Satoshi hendak main juga, mereka melihat Torkoal yang berdiri di depan bola. Satoshi sangat suka Pokemonnya menunjukkan ketertarikannya terhadap sesuatu, jadi dia menyemangati Pokemonnya untuk maju. Torkoal pun berdiri dengan tegap dan merentangkan kakinya untuk menendang bola. Tapi yang terjadi, Torkoal itu malah jatuh dan menangis. Berpindah ke tembak-tembakan air, di mana Takeshi dan Pokemon-Pokemonnya terlihat bermain dengan riang gembira. Sehabis itu Masato, Pikachu, dan Skitty sedang main lempar cincin ke tiang kayu. Raikou dan Corpus membunyikan bel dengan palu, dan ketika keduanya mendapat skor yang sama, mereka pun mulai bertengkar. Dan Torkoal menyebarkan asapnya untuk menghentikan pertengkaran itu. Sedangkan Haruka dan beberapa Pokemon lainnya sedang main dance lagi Nyasu menunjukkan gerakannya dari balik layar. Ketika dirasa waktunya sudah pas, dia kemudian menekan remote yang mengubah atraksi karnaval menjadi perangkap untuk mengurung para Pokemon. Setelah itu Nyasu keluar dari layar dan menangkap Pokemon yang tersisa. Dengan semua Pokemon yang berhasil ditangkap, tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka dan lari menggunakan balon udara. Satoshi menyuruh Pikachu Thunderbolt, tapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Dan semua Pokemon pun mulai melakukan hal yang sama, tapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Tim Rocket sangat puas dengan jaring mereka yang bekerja sangat baik, lalu meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan yang masih mengejar mereka di bawahnya. Sesaat kemudian, Tyson beserta asistennya Watt datang tepat pada waktunya. Tyson merintahkan Electric Thunder Wave yang juga tidak berpengaruh terhadap tim Rocket. Namun begitu Ampharos melancarkan Iron Tail, akhirnya tali yang menahan jaring itu putus juga. Saat melihat tangkapan mereka kabur semua, tim Rocket mulai mengomel-ngomel sendiri karena lupa menguatkan bagian talinya juga. Pikachu, Electric, dan Ampharos kemudian menggabungkan Thunderbolt mereka. Saking kuatnya serangan itu, tim Rocket pun meledak lagi. Setelah kekalahan tim Rocket tadi, Electric tiba-tiba berevolusi menjadi Manectric. Dan Satoshi segera mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pokemon tersebut. Torkoal menunjukkan ketertarikannya dengan mengeluarkan asap lagi. Dan Satoshi segera minta maaf atas kelakuan Pokemon barunya itu. Tyson jadi ingat dia dulu pernah menantang Satoshi untuk bertanding ulang. Dan kebetulan dia juga ada di sini, maka ada baiknya pertandingan itu langsung dilaksanakan saja. Haruka dan Watt yang sedang mengobrol akhirnya memutuskan untuk bertarung juga. Sesampainya di depan gym, mereka menyadari ada yang berbeda dari bangunan itu sejak terakhir kalinya datang ke sini. Ketika Satoshi hendak membuka pintunya, Watt memperingatkan untuk jangan melakukannya. Tyson beritahukan bukan hanya bagian depannya saja yang berubah, melainkan dia juga memasang serangkaian perangkap baru. Demi menghemat waktu, mereka pun masuk lewat pintu belakang. Pertandingan pertama adalah Haruka versus Watt, dengan pertandingan Skitty versus Ampharos. Skitty memulai dengan mengkombo double slap yang disertai dengan tackle. Watt sangat terkejut dengan kombinasi tersebut, tapi dia segera membalas dengan memerintahkan Ampharos Thunderbolt. Belum selesai sampai di situ, Ampharos kembali melanjutkan dengan Iron Tail, memberi damage yang lumayan untuk musuhnya.
Namun dalam sekejap dia bangkit lagi. Dan sebelum Ampharos mendaratkan Thunderbolt, Skitty menggunakan assist untuk meniru Quick Attack. Skitty pun mengakhiri pertandingan dengan Double Slam yang sangat ampuh untuk melumpuhkan Ampharos, memberikan kemenangan untuk Haruka. Tessen dan Watt mengagumi betapa berkembangnya kemampuan Haruka, dan ini men-trigger Satoshi bahwa mereka juga akan kaget dengan perkembangannya. Sementara itu, tim Rocket tiba di depan gym untuk mencuri beberapa Pokemon yang kuat, dan mereka akhirnya masuk lewat pintu depan, yang otomatis akan mengaktifkan jebakannya ketika dibuka. Setelah beberapa menit perjalanan di atas roller coaster, tim Rocket pun jatuh ke dalam lubang. Pertandingan Satoshi versus Tessen akhirnya dimulai. Torkoal melancarkan Flamethrower, tapi Manectric mampu menghindarinya dan berhasil mendaratkan tackle. Ketika Manectric hendak melanjutkan serangannya, Torkoal menggunakan Iron Defense untuk berlindung di dalam jangkar. Torkoal lalu menggunakan Overheat yang secara langsung bertabrakan dengan Thunder Wave Manectric. Tapi Torkoal yang lebih unggul bisa memberi damage yang besar pada Manectric. Meskipun begitu, dia masih memiliki banyak energi dan masih mampu bertahan. Satoshi merintahkan Torkoal Overheat lagi, dan Tessen berupaya menangkisnya dengan merintahkan Manectric Charge. Manectric bertahan di dalam kobaran api sambil mengisi daya listriknya. Takeshi sebenarnya sudah memperingatkan bahwa Overheat akan semakin melemah ketika digunakan terlalu banyak. Namun Satoshi tetap ngotot untuk menggunakan move tersebut. Alhasil Manectric yang tenaganya telah terisi penuh menembakkan Thunder Wave yang sangat kuat hingga mampu menerobos pertahanan Torkoal. Dan Pokemon itu pun tak sanggup lagi berdiri. Satoshi dan Tessen saling berjabat tangan atas pertandingan mereka tadi. Dan sebelum mereka berangkat, Watt memberitahukan ada Pokemon kontes yang diadakan di Verdantur Town, sehingga mereka pun mengubah arah lagi untuk mampir ke sana. Berpindah ke tim Rocket yang melalui perjalanan yang sangat melelahkan, hingga tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan banyak robot Raikou. Tim Rocket pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menaklukkan Pokemon legendaris. Tapi setelahnya mereka baru tahu itu ternyata hanyalah robot. Dan akibat serangan mereka tadi, robot itu pun meletakkan tim Rocket ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan ke Verdantur Town berhenti sejenak karena di depan ada perbaikan jalan. Tim Rocket yang baik hati mengarahkan mereka ke jalan sebelahnya. Tapi baru melangkah beberapa kali saja mereka jatuh ke dalam lubang yang telah dipersiapkan tim Rocket. Setelahnya tim Rocket mencoba menangkap Pikachu dengan tongkat pancing. Tapi karena terlalu keras mengayunkannya, mereka bukan hanya menangkap Pikachu, tapi Satoshi dan teman-temannya juga kini terbebas dari lubang. Satoshi memanggil Torkoal yang kini mulai bertarung melawan Seviper dan Cagneya. Haruka merintahkan Skitty untuk ikut membantu juga. Tapi Seviper menghantamkan Poison Tail ke arahnya, menyebabkan Skitty mendarat dengan keras di cangkang Torkoal. Sebelum keadaannya semakin parah, Takeshi memanggil Mudkip yang menembakkan Water Gun untuk mengalahkan tim Rocket. Setelah mengecek Pokemonnya, mereka pun menyadari Skitty telah kehilangan suaranya. Dan Torkoal yang merasa bersalah mulai menangis. Daripada itu, ada baiknya mereka segera membawa Pokemon yang sakit itu ke Pokemon Center terdekat. Setibanya di Foothill Town, sayangnya kota ini tidak memiliki Pokemon Center. Tapi ada penduduk setempat yang menyarankan mereka untuk pergi ke klinik Pokemon. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sana dan bertemu dengan Dr. Ayane, dokter spesialis pengobatan alternatif untuk para Pokemon. Takeshi langsung menghampiri Dr. Ayane dan melancarkan rayuan gombalnya. Tapi ada Masato yang selalu siap untuk menjewer kupingnya. Dr. Ayane segera memberikan penanganan kepada Skitty berupa pijatan lembut. Skitty yang tadinya sakit perlahan mulai ceria lagi. Dr. Ayane mengungkapkan dia sangat ahli merawat Skitty karena dulu juga sempat punya Pokemon yang sama. Setelah melihat foto Dr. Ayane bersama Pokemonnya, Haruka pun tahu dia ini adalah Pokemon koordinator yang terkenal yang menangkan festival besar Hoenn Tempo dulu. Dr. Ayane membenarkan pernyataan itu, bahwa setelah menjadi Pokemon koordinator dan memenangkan beberapa pertandingan bergengsi, dia pun melakukan petualangan bersama Skitty.
Namun setelah Skitty terluka parah dalam pertarungan, dia segera membawanya ke klinik Pokemon untuk diberi perawatan. Di sana dia bertemu dengan Dokter Masuda yang handal dan terampil dalam merawat berbagai jenis Pokemon. Akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan, dia pun belajar cara merawat Pokemon dengan baik dan benar, sampai kemudian menjadi dokter spesialis seperti sekarang. Tepat sebelum dia berangkat untuk mendirikan kliniknya sendiri sebagai imbalan atas segala usahanya, Dokter Masuda memberinya Moonstone yang dia gunakan untuk mengoperasikan Skitty menjadi Delcatty. Setelah menceritakan semuanya, dia pun mengajak mereka ke halaman belakang untuk menemui Delcatty. Sesampainya di halaman, mereka pun mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Delcatty. Haruka juga menyempatkan diri untuk mengelus-ngelus Delcatty. Tak jauh dari situ, tim Rocket mengamati pergerakan mereka. Ketiganya sepakat untuk mencuri Skitty dan Delcatty dan menghadiahkannya kepada bos, karena dua Pokemon itu merupakan rangkaian evolusi yang lengkap. Dr. Ayane mengajari Skitty cara melakukan juggling dengan mengandalkan ekornya. Haruka pun jadi tahu ternyata Skitty bisa melakukan juggling bahkan dengan dua bola sekalipun. Tak lama setelah itu, tim Rocket yang menyamar akhirnya datang, membawa Nyasu yang diperban full. Saat Dr. Ayane membuka perban yang menutupi wajahnya, Pikachu nampaknya mengenali Nyasu yang satu ini. Tapi Nyasu segera berpaling supaya tidak ketahuan. Selagi perhatian semuanya teralihkan, tim Rocket mendekati Skitty dan Delcatty untuk memasangkan rantai di leher mereka. Namun penyamaran itu akhirnya terbongkar ketika Dr. Ayane mulai memijit Nyasu, yang secara tidak sengaja mengungkapkan kemampuannya untuk berbicara. Satoshi dan kawan-kawan pun tahu dengan siapa mereka berhadapan. Tim Rocket pun menjelaskan rencana mereka yang ingin menculik Skitty dan Delcatty. Musashi lalu memerintahkan Sandpaper Haze untuk menutupi pandangan mereka semua. Ketika asapnya menghilang, tim Rocket rupanya sudah naik ke balon udara untuk melarikan diri. Satoshi dan kawan-kawan pun berlari keluar untuk menggapai tim Rocket. Namun jaraknya sudah sangat jauh. Delcatty yang ditangkap mulai mengamuk. Dia membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding, dan tim Rocket tidak ingin menyakiti Pokemon yang lucu itu. Jadi mereka menyuruhnya untuk tenang. Namun Delcatty yang sudah muak akhirnya melancarkan Solar Beam dan menyebabkan balon udara tim Rocket jatuh ke bawah tepi. Delcatty pun menangkap Skitty yang hampir saja terjatuh sebelum kembali ke trainer mereka masing-masing. Tim Rocket yang ingin merebut kembali hasil tangkapan mereka mengeluarkan Sandpaper dan Cacnea. Ketika Satoshi hendak maju, Dr. Ayane memintanya untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Sandpaper melancarkan serangan beruntun, yang mana Delcatty bisa menghindari serta melindungi dirinya dengan Protect. Kemudian Delcatty menggunakan Thunderbolt untuk melumpuhkan Sandpaper. Dan begitu Cacnea hendak membantu temannya, Delcatty melancarkan Solar Beam untuk mengalahkannya. Satoshi dan kawan-kawan yang menyaksikannya hanya bisa terdiam. Dan Takeshi mengungkapkan Pokemon itu memang bisa mempelajari berbagai move yang bukan tipenya. Mendengar hal ini membuat Haruka jadi semakin bersemangat. Oleh karenanya sekarang gantian giliran dia yang bertarung melawan tim Rocket. Tapi kekuatannya masih belum bisa menandingi tim Rocket, sehingga Dr. Ayane pun menunjukkan cara menggunakan Blizzard. Dan setelah ditunjukkan tadi, Skitty akhirnya mempelajari move baru, Blizzard, yang berhasil menghitelak musuhnya. Skitty dan Delcatty menggunakan Double Blizzard, yang dikombinasikan dengan Thunderbolt dari Pikachu, sudah lebih daripada cukup untuk mengalahkan tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan pun izin pamit untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dr. Ayane berpesan selama mereka percaya dengan diri sendiri dan juga para Pokemon, dipastikan mereka tidak akan pernah mengalami masalah. Dan setelah mendapat pelajaran serta pengalaman yang berharga, Satoshi dan kawan-kawan pergi ke kota berikutnya.